Ya, satu, bila topik yang akan dibahas mengenai IHSG hari ini, ya, IHSG cenderung bergerak mix, ya, mix dalam arti apa? Dia akan bergerak flat atau sideways di level yang sama. Berapa levelnya? 4.570 hingga 4.550. Kecenderungannya bagaimana kalau sudah ada range atas dan range bawah, ya? Kecenderungannya melemah, ya. Karena kita harus lihat setelah pembukaan pasar tadi, IHSG memang betul dibuka menguat, tapi pada akhirnya menjelang berakhirnya sesi pertama tadi, IHSG ternyata kembali melemah. Nah, itu mencerminkan apa? Psikologis pasar yang saat ini tidak kokoh atau tidak kuat dan tidak sesuai dengan karakternya gitu. Karena apa? Karena mereka menunggu FOMC meeting yang akan dilaksanakan nanti malam waktu Amerika, ya. Nah, sekarang berikutnya, FOMC itu apa? Lalu bagaimana dan dampaknya apa? Satu, ada dua yang akan dihasilkan oleh FOMC meeting, ya. Mereka akan menentukan kebijakan ekonomi ke depan. Kemudian mereka akan mengumumkan sebuah regulasi yang mereka anggap itu bisa meningkatkan status perekonomian mereka. Oke, kalau sudah agenda itu dilaksanakan, bagaimana efeknya? Efeknya sama dua juga. Satu, antara ekonomi Amerika tetap ditahan atau tetap jalan di tempat. Kemudian yang kedua, ekonomi Amerika berpotensi akan koreksi. Jadi ada dua sebab itu dan dua akibat itu yang akan diterima oleh Amerika. Kok tidak positif? Kenapa? Ya, kita lihat satu, peluang positif itu ada, tetapi minor atau bersifat 10 atau 20%. Karena apa? Kita sadar kita sudah masuk bulan November. Bulan November itu cenderung pasar menyikapi perdagangan ini sangat pasif, ya. Karena sebentar lagi habis bulan November adalah Natal, ya. At least itu merupakan sebuah zona yang dirasa tidak mampu mencuri gairah pasar untuk bertransaksi karena sudah mau libur dan tutup tahun. Oleh sebab itulah mengapa kebanyakan orang di dunia menamakan itu namanya window dressing atau sekedar lihat saja, lihat saja melalui jendela bagaimana sih potensinya gitu. Nah, itulah yang kita lihat. Jadi IHSG masih cenderung flat, ya, dengan potensi pelemahan. Kemudian efek FOMC meeting itu ada dua. Ekonomi Amerika akan stagnan tetap di level yang sama dengan potensi pelemahan. Kalau kita lihat seberapa besar dampaknya nanti ke sektor-sektor mana yang akan menggerakkan pasar hari ini? Ya, karena FOMC meeting erat kaitannya dengan keuangan, ya. Kita sadar bahwa net sell asing kemarin sebesar 104 miliar dalam satu hari itu ternyata didominasi oleh sektor perbankan. Nah, jadinya apa? Ke depan bila mana FOMC ini berdampak negatif, ya, maka sektor yang akan disasar terlebih dahulu adalah perbankan. Nah, oleh sebab itu kita sadar bahwa mengapa sekarang Bank Mandiri koreksi, kenapa Bank BCA koreksi, kenapa BRI koreksi, BNI, ya, kemudian Bank BTN, ya, kenapa rata-rata bank yang memiliki kapitalisasi besar itu mengalami koreksi dalam posisinya. Nah, itulah cerminan bagaimana apresiasi pasar itu menyikapi bahwa mereka cenderung menilai potensi pasar itu cenderung rawan koreksi ke depan. Rupiah sendiri, Rupiah kita lihat masih cenderung melemah dan dolar menguat, ya, karena sekarang satu, perilaku pasar itu cenderung memperhatikan bahwa ekonomi Indonesia ini masih cenderung di luar batas stabil, ya, bukannya jelek tapi tidak stabil. Oleh sebab apa? Oleh sebab pengumuman pemilu yang akan dilaksanakan resmi pada bulan Desember ini, kampanye terjadi, itu yang mengakibatkan dolar masih cenderung tinggi dan tingkat spekulasi masyarakat itu masih cenderung cukup aktif karena baru kampanye diadakan bulan Desember. Nah, belum juga nanti mereka melihat siapa sinyal presiden berikutnya. Nah, selama belum ada presiden yang mendominasi perolehan suara, maka dolar akan terus memimpin pasar dibandingkan rupiah. Karena orang merasa bahwa bila tidak ada figur presiden yang yang mampu dipandang memperoleh suara mayoritas, mereka berpikir bahwa ekonomi Indonesia masih terus diselimuti dengan atau dihantui dengan kekhawatiran karena tidak adanya regulasi yang sudah ditetapkan, kecuali nanti ketika berjalannya pemilu, ya, masyarakat menilai sudah ada presiden dengan sinyal perolehan suara terbesar. Itu nanti kembali rupiah akan menguat dan dolar cenderung akan menyesuaikan nilai rupiah. Itu yang akan terjadi. Nah, selama ini ke depan rupiah masih tetap melemah dan dolar masih tetap memimpin. Range-nya kita lihat masih angka antara 10.000 dan 11.000, ya, dengan potensi masih tetap dolar menguat dan rupiah melemah. Oke, terima kasih. Ya, sama. Pemirsa, kita kembali ke
Sip. Terima kasih.